Halo, assalamualaikum semuanya. Syifa Kennedy di sini. Hai sobatnya Syifa, kenalin aku Syifa Kennedy. Selamat datang ya. Di sini aku bikin banyak video, silahkan ditonton. Aku juga bikin banyak playlist. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya banyak lagi sih, jadi dikepoin aja ya. Happy watching. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Hai, ketemu lagi di channel YouTube Syifa Kennedy. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe. Pastinya tadi dapat pemberitahuan khusus setiap Syifa Kennedy upload video baru. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Tekan langganan atau subscribe di kanan atau kiri layar HP atau komputer kalian, biar teman-teman dapat notifikasi khusus setiap Syifa upload video baru. Senang sekali, sesuai judulnya, hari ini Syifa ingin sharing dan jawabin beberapa pertanyaan yang udah disiapkan oleh beberapa teman Syifa yang dikirim secara pribadi kepada Syifa. Kira-kira ini adalah pertanyaan yang mewakilkan banyak teman-teman di luar sana yang kepo tentang UKM PPD atau ujian kompetensi dokter. Ketika kita sudah melewati fase kuliah 3,5 tahun, kita dapat gelar SKED, kita harus melalui yang namanya profesi dokter, atau teman-teman mungkin sering dengar yang namanya koas selama 2 tahun. Nah, setelah kita 2 tahun, kita harus mengikuti ujian UKM PPD untuk bisa masuk ke tahap internship yang setelah 1 tahun kita jalani, kita baru bisa praktek sendiri, baru bisa kerja di rumah sakit ya yang kita inginkan gitu, atau kita bisa sekolah ya, lanjut sekolah spesialis dan sebagainya. Tapi sebelum kita bicara lebih banyak tentang itu, bantu dong teman-teman like-nya dulu biar Syifa makin semangat bikin videonya. Tonton video ini sampai habis ya, jadi teman-teman dapat utuh informasinya, dibagikan juga ke teman-teman lainnya untuk membagikan informasi ini. Video ini sebenarnya cocok untuk teman-teman yang saat ini lagi menjalani fase koas. Mungkin ada yang mau ujian UKM PPD juga, atau teman-teman yang sekarang lagi berjuang di kuliah di kedokteran, sehingga teman-teman tahu nih gambaran setelah kalian lulus ada yang namanya ujian UKM PPD, prosesnya gimana, tipsnya gimana gitu. Atau menurut aku video ini juga cocok ditonton oleh teman-teman yang kepo tentang dunia kedokteran, apa aja ujian yang harus dilalui ya, terutama untuk teman-teman yang sekarang itu lagi galau nih mau milih jurusan kedokteran gak ya, kira-kira apa ya nanti yang akan aku hadapin, ujian apa yang aku harus lulus. Jadi teman-teman nonton sampai habis ya, keep on watching. Aku benar-benar niat nih pakai speaker, pakai mic, biar teman-teman tuh jelas mendengarkan suara aku yang cantik ini, cantik gak ya. Jadi UKM PPD itu kepanjangannya adalah Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter. Setelah kita udah dapat SKED, kita harus koas selama 2 tahun. Kurang lebih melewati berbagai stase atau bagian. Di roll gitu loh, kayak misalnya 4 minggu di THT, atau 10 minggu di penyakit dalam, 10 minggu di obgyn, 10 minggu di anak, kayak gitu. Jadi 2 tahun kita udah selesai, kita harus melewati yang namanya ujian kompetensi dokter. Ketika kita ingin dapat gelar dokter, kita harus lulus ujian kompetensi ini. Fakultas Kedokteran di Indonesia, baik itu negeri maupun swasta. Jadi ketika kamu sudah mampu melewati ujian UKM PPD ini gitu, kamu dianggap berkompeten sebagai dokter ya, sebagai dokter umum khususnya. Jadi pelaksanaan uji kompetensi ini sebenarnya itu dilaksanakan 4 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari, pada bulan Mei, Agustus, dan juga November. Misalnya teman-teman sudah selesai koas di bulan Desember misalnya, beberapa orang dari angkatan teman-teman sudah selesai di bulan Desember. Kalian bisa ikut untuk UKM PPD-nya itu di periode Februari. Misalnya baru selesai nih Februari koasnya, jadi teman-teman bisa ikut UKM PPD-nya itu di bulan Mei atau di periode selanjutnya. Jadi ada 4 kali dalam setahun. Secara umum ya, itu harus dinyatakan selesai semua rotasi koas gitu. Jadi memang ada bukti kalau kalian sudah menyelesaikan seluruh bagian-bagian koas kalian. Anak ada surat keluarnya, dari penyakit dalam ada surat keluarnya, dari THT ada surat keluarnya. Ketika semua surat keluar itu sudah terkumpul dan kita dinyatakan selesai, nah itu yang menjadi syarat gitu, syarat umum untuk mengikuti UKM PPD ini. Biasanya juga ada diminta untuk minimal mengikuti TO dan lulus gitu. Kayak kemarin aku ikut TO kampus itu 3 kali, terus TO dari IPKI namanya itu 1 kali, dan dari kampus sendiri kemarin
itu memberi syarat harus lulus tryout IPK ini, karena tryout IPK ini diselenggarakan secara nasional, menjadi salah satu syarat juga bagi beberapa instansi atau kampus untuk lulus gitu. Ketika dia lulus dari tryout nasional ini atau tryout kampus, dia boleh mengikuti UKM PPD. Terus kalau yang lain-lainnya sih ya kayak pendaftaran dan foto segala macam itu biasanya dibantu urusin sama kampus, dan kita nggak ngerasa sendiri sih, biasanya bareng-bareng sama teman-teman juga untuk pengurusan ikut ujiannya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, yang penting kompak aja sama satu teman angkatan yang ikut UKM PPD periode itu juga, bisa dilewati bareng-bareng lah untuk proses pendaftaran dan verifikasi akunnya nanti. Kalau misalnya masalah persiapan, itu tergantung kemampuan kalian untuk menguasai materi yang diujiankan gitu. Jadi kalau ujian UKM PPD ini ada kompetensi-kompetensi yang masuk, jadi nggak semua materi di kedokteran itu bakal masuk kan. Ada materi-materi yang memang harus kita kuasain dan pasti masuk seperti itu. Berdasarkan sudah aku alami, itu minimal atau optimalnya itu 2-3 bulan sebelum hari H ujian gitu. Hari H ujian. Kenapa butuh 2 bulan atau 3 bulan menjelang ujian? Karena menurut aku bagian-bagian dari materi tersebut itu banyak guys. Ada yang kayak aku bilang tadi, ada bagian bedah, ada bagian THT, ada bagian mata. Semua itu punya teori yang cukup banyak yang harus kita pelajari gitu. Jadi kalau menurut aku 2 bulan adalah waktu yang cukup optimal dan efektif kalau kalian mau lulus dengan one shot ya, atau sekali ujian langsung lulus kayak gitu. Jadi dari 2 atau 3 bulan, 1 bulan kita fokus materi, kita pelajari semua materinya, 1 bulan kita fokus membahas soal, jadi punya target gitu nanti 1 hari 200 soal misalnya. Bulan ketiga kita repetisi umum gitu, jadi dari yang kita pelajari dari bulan pertama tadi sama bulan kedua kita repetisi di masuk bulan ketiga gitu. Jadi kalau menurut aku waktu efektif sebelum kan ujian itu 3 bulan sih. Kayak aku kemarin, aku selesai koas tuh bulan Desember, tanggal 10 kalau nggak salah, dan aku ikut ujian di bulan Februari. Jadi memang sebelum aku selesai koas pun aku sudah belajar materi UKM PPD, aku sudah bahas soalnya, walaupun banyak yang masih belum ngerti ya. Sebelum aku ikut les, aku benar-benar banyak yang masih belum paham gitu, karena sebaiknya kalau ujian ini bukan kita hafal sih gitu, bukan dihafal tapi paham. Jadi dibalik-balik pun ntar soalnya kita bisa menjawab gitu. Karena itu memang kelebihan dari ujian UKM PPD itu, soalnya itu bisa dibalik-balik guys. Jadi kita memang harus paham dengan materinya, bukan sekedar menghafal. Banyak orang terjebak di situ gitu. Misalnya dia udah pernah nih ngelihat soal ini, tapi kalau di soal ini dia ditanyanya misalnya penyebabnya, etiologinya. Nanti di soal ujiannya dia bukan tanya etiologi, tapi dia tanya tuh komplikasi gitu. Jadi kalau kita paham suatu penyakit gitu, bukan sekadar menghafal aja, kita tahu gimana patogenesisnya, kita tahu gimana perjalanannya tuh kenapa bisa seperti ini, kita tuh akan lebih gampang gitu ngejawab soal. Jadi benar-benar 1 bulan itu paham teorinya, setelah itu kita baru coba latihan soal di bulan kedua. Tapi itu sembari sih guys. Misalnya 3 jam, 4 jam, 5 jam hari ini belajar materi, 1 jam kita ambil soal gitu, soal-soal yang terkait dengan materi itu. Hari berikutnya begitu lagi, dikerjain lagi soalnya. Tapi di bulan kedua memang fokus tuh di pembahasan soal gitu. Jadi kita akan kaya soal, itu kayak lebih membantu juga sih melihat jawaban-jawaban lain kenapa bisa salah gitu. Kalau menurut aku sendiri perlu kalau les. Kenapa? Karena terkadang kalau kita nggak les, itu kita nggak tahu kompetensi yang harus kita tahu gitu. Kayak aku bilang tadi, nggak semua pelajaran kedokteran itu bakal masuk di ujian. Karena kan ujiannya itu 150 ya. Pas zaman aku 150 soal, 150 menit. Untuk mengetahui yang mana yang harus kita tahu gitu, yang mana yang harus kita kuasain. Karena biasanya orang yang ngajar les atau mentornya itu sudah punya trik khusus ya, menyusun kira-kira apa yang perlu kita tahu. Di les itu kita dikasih tahu, oh ini cuma perlu itu untuk ujian itu cuma sampai tata laksana awal aja gitu. Kalau rujuk itu bukan urusan kita, itu urusannya dokter spesialis. Jadi untuk ujian dokter umum ini belum perlu kita sampai tahu sedetail itu gitu. Jadi di les itu mentornya ngajarin gitu guys. Terus yang kedua, kenapa menurut aku penting, karena ketika kita les itu kan kita nggak sendiri kan, itu bareng-bareng sama teman. Jadi kayak kita termotivasi juga. Misalnya ada pertanyaan, terus kita nggak tahu
jawabannya, tapi teman kita tahu gitu. Terus kita kan jadi termotivasi ya, oh kok dia tahu ya, oh berarti aku masih kurang nih di bagian ini gitu. Jadi kita juga bisa menilai kita tuh belajarnya udah sampai sejauh mana. Awalnya sih dulu aku nggak pengen les juga, aku pengen men-challenge diri juga kan, kayak ini kan aku udah belajar lama, kenapa aku butuh les? Seharusnya udah tahu setidaknya gambaran pelajaran tentang ini gitu, kenapa aku harus les gitu kan. Awalnya aku mikir gitu sih, tapi setelah aku les, aku menyadari banyak hal yang memang sebelumnya tuh aku belum mengerti gitu. Sebelumnya aku tuh belum paham. Dengan les kita diajarin lagi, kita mendengarkan. Terus di les itu kelebihannya guideline-nya itu terbaru guys. Jadi kalau guideline 2021 udah keluar misalnya gitu, aku udah tahu guideline-nya gitu. Sementara kalau misalnya kita yang nggak les kan kadang kita nggak serajin itu nyari-nyari guideline terbaru gitu. Di mana sih les yang bagus gitu? Aku nggak bisa bilang les yang bagus di mana. Yang jelas kalian harus tahu les itu track recordnya gimana. Misalnya ada kakak kelas kalian yang udah les di situ juga, atau misal lulusan dari les itu ada yang one shot juga nggak gitu. Kenapa? Karena kan itu menggambarkan gimana mentornya juga. Secara umum itu sama aja. Masing-masing les itu sudah punya kurikulum atau trik-trik sendiri sebenarnya. Ya bisa dibilang sama aja, tergantung kita yang belajar itu gimana. Kadang ada orang yang udah les 3 bahkan 3 les gitu, 3 les yang berbeda, tapi tetap gak bisa one shot juga ya. Dirinya sendiri masih kurang mengulang, kurang belajar, kurang latihan soal gitu. Ada orang yang bahkan gak les tapi lulus juga. Kembali ke kita juga, gimana niat kitanya, gimana keseriusan kita, dan semua itu juga tergantung sih sama doa yang kita panjatkan ke pencipta. Terus doa orang tua kita gitu. Tapi sebenarnya gini ya, untuk yang belum lulus one shot pun itu ada makna di balik itu ya. Mungkin kita dituntut belajar lagi, kita disuruh untuk introspeksi diri lagi, dan banyak hal sih sebenarnya. Tapi ya itulah, kalau bisa sekali ujian kenapa enggak move ke step yang selanjutnya. Terus biasanya tuh di kampus juga disediain les gratis. Kalau kayak di kampus aku itu difasilitasin les selama 1 bulan, kurang lebih 3 atau 4 kali dalam seminggu. Itu khusus ngebahas soal gitu. Jadi misalnya ada 15 soal yang dibahas, tapi dibahas lagi tuh materi-materi yang berkaitan dengan soal tersebut. Tiap kampus ada menyediakan les. Teman-teman harus ikut lesnya, jangan sampai nggak ikut. Kadang kan kita merasa males lah, udah les di luar gitu, udahlah di kampus nggak usah les lagi. Tapi terkadang dari kampus itu kita bisa dapat insight yang baru lagi sebenarnya gitu. Jadi jangan males kalau ditawarkan untuk les di kampus, ikutin. Ketika kita ikut ada aja ilmu baru yang masuk gitu. Kalau aku sendiri sih kayak gitu ya dulu, walaupun kadang les cuma ngebahas 15 soal gitu, aku tetap datang. Karena semakin sering kita mendengar, semakin sering kita teringat gitu. Bahkan aku pas ujian, aku keingat kakak kelas aku yang jadi mentor di kampus itu ngejelasin gitu. Jadi pas ujian, aku bahkan keingat kakak kelas aku tuh ngomong kayak gini. Terus yang perlu teman-teman tahu, di Instagram itu banyak sekali les-les gratis, kelas-kelas gratis gitu. Ada pembahasan soalnya juga. Jadi kalau menurut aku, teman-teman yang nanti yang mau ujian, itu kalian follow up akun-akun yang memang menyediakan kelas gratis untuk persiapan UKM PPD, karena itu banyak biasanya. Itu yang aku lakukan dulu dan itu sangat membantu ya. Manfaatkanlah kuota Kemdikbud itu ya kan. Kuota gratis dimanfaatkan. Biasanya itu via Zoom. Kalau misalnya penuh via Zoom itu biasanya via YouTube. Nah, kenapa penting sebenarnya untuk kita latihan soal? Biar kita terbiasa menjawab soal dengan waktu yang sempit. Satu soal itu 1 menit. Terkadang soalnya itu cukup panjang dan kita harus menjawab 1 menit. Mikirnya lagi gitu kan. Jadi latihan soal itu sangat membantu. Dan kalau misalnya teman-teman ikut tryout, teman-teman bakal tahu bagian apa yang belum terkuasai dengan baik. Misalnya bagian anak itu ada 15 pertanyaan, salah misalnya 7 ya, setengah dari banyaknya soal kalian salah, berarti kalian harus lebih mendalami lagi di soal anak. Bener-bener tryout itu sangat membantu. Rajin-rajinlah teman-teman ikut tryout. Kalau misalnya masih bingung di mana sih ikut tryout gitu, biasanya memang ada akun-akun di Instagram yang menyediakan tryout, baik itu gratis ataupun berbayar. Tapi sepengalaman aku, tryout gratis itu pun banyak. Teman-teman juga bisa kepoin kakak kelas kalian, kira-kira kalau mereka di mana sih dapat soal dan pembahasan gitu. Juga bisa beli buku-buku UKM PPD dan pembahasan. Nah, itu kan lebih enak ya pakai buku gitu. Jadi juga bakal ingat
dulu pernah nih ngebahas soal di buku ini dibanding kalau teman-teman cuma ngeliat soalnya tuh di HP. Semangat latihan soal mulai dari sekarang. Dan memang ada tiap tahun itu soal-soal yang pasti keluar modelnya kayak gitu. Jadi teman-teman udah harus cari tahu nih, oh ini soalnya bakal keluar nih. Jadi teman-teman harus di luar kepala, maksudnya harus benar-benar ingat tentang soal ini. Karena sayang sekali kalau misalnya soal itu emang langganan tapi kalian kurang menguasai gitu. Menurut pengalaman aku yang paling penting itu adalah bikin catatan sendiri dan ringkasan sendiri. Jadi walaupun udah banyak materi yang tersedia, kita butuh catatan yang versi kita, yang mudah kita mengingat, yang mudah kita bawa kemana-mana. Jadi misalnya kita keluar pun, nunggu bus atau nunggu jemputan, kita tetap bisa baca. Terus yang kedua adalah belajar bareng teman yang sefrekuensi cara belajarnya, yang cocok kalau belajar bareng. Dan kalian harus punya jatah per topik yang harus dijelaskan. Guys, mungkin itu dulu ya untuk video kali ini. Kita lanjutkan di video part 2-nya. Ditunggu! Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya biar dapat pemberitahuan setiap kali Shiva Kennedy upload video baru.